pengantar ilmu ekonomi mikro. Yang terhormat pada Bapak Dr. Sugianto, SE, MM, CMA, CFRM, CT, CHT. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian. Nama saya Ahul Ilma. Nama saya Muhammad Jikri Fajarudin. Nama saya Devi Safitri. Kali ini kami akan membahas tentang teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Produsen adalah orang atau suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan fungsi menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan nilai guna suatu barang. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima masyarakat. Sumber daya merupakan benda-benda yang disediakan oleh alam untuk alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi inilah yang digunakan sebagai input dalam kegiatan produksi. Ini ada 4 jenis faktor produksi. Yang pertama, 1. Tanah dan sumber alam. Faktor produksi yang disediakan alam meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam lainnya yang dapat dijadikan modal. Kekayaan alam meliputi 1. Tanah dan keadaan iklim. B. Kekayaan hutan. C. Kekayaan di bawah tanah, bahan pertambangan. D. Kekayaan air, sumber tenaga penggerak untuk mengangkut sebagai sumber bahan makanan, perikanan sebagai sumber penggairan, dan lain-lain. Keadaan alam khusus tanah dipengaruhi oleh luas tanah, mutu tanah, dan keadaan iklim. Sumber-sumber alam merupakan dasar untuk kegiatan di sektor pertanian, kehewanan, perikanan, dan di sektor pertambangan. Sektor itu lazim disebut produksi primer. Industri pabrik dipandang sebagai produksi sekunder. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah semua yang bersedia dan sanggup bekerja. Golongan ini meliputi yang bekerja untuk kepentingan sendiri, baik anggota-anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa uang maupun mereka yang bekerja untuk gaji dan upah. Jika yang menganggur tetapi yang sebenarnya bersedia dan mampu untuk bekerja. B. Golongan antara 15 sampai 64 tahun. C. Golongan yang sebenarnya sudah melebihi umur kerja. Faktor produksi berupa tenaga kerja ini adalah manusia atau sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan, dan dibedakan 3 golongan, yaitu tenaga kerja kasar adalah tenaga yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Contoh, tukang sapu jalan, kuli bangunan, dan lain-lain. B. Tenaga kerja keterampilan adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja. Contoh, montir mobil, tukang kayu, perbaikan TV, dan lain-lain.
Modal faktor produksi berupa benda yang diciptakan manusia akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contoh, bangunan pabrik, mesin-mesin dan peralatan pabrik, alat-alat angkutan, dan lain-lain. Setiap waktu ada persediaan barang-barang yang ditanam di gudang-gudang atau toko-toko dan sudah siap untuk dijual. Semua bahan-bahan mentah dan barang-barang selesai yang ada dalam persediaan dan tidak tadi disebut stok. Inventory. 4. Keahlian keusahawan pengelolaan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Keahlian keusahawan meliputi kemahirannya mengkoordinasi berbagai sumber atau faktor produksi secara efektif dan efisien, sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Tugas pengelolaan adalah untuk mengatur ketiga faktor produksi di atas dan bekerja sama dalam Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dan hasil pengeluaran. Dalam menganalisis suatu produksi dan pengeluaran keduanya berbeda dalam penggunaan inputnya. Input dikenal dalam dua jenis yaitu input tetap yang tidak diubah usahanya dan penggunaan produksi dan faktor jangka panjang adalah dalam hal penggunaan inputnya. Dalam teori jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan mengikuti beberapa variabel yang harus digunakan. Untuk membuat keputusan, pengusaha akan memperhitungkan